Jadi ada kita ni ego. Ya, ada. Padahal tunggu baik, dak demak kau yang make kaget siapa? Kawan kau yang make. Dengan uang tua, wah, mak ada tak nak duit 2 juta? Ah, mak lagi dak katik. Nah, ini tersinggung tak yang begini. Tersinggung dia malah tegak tu, batu tersinggung. Aku nengok mana ada yang tegak, batu tersinggung dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sebuah pantun mancing ikan dari dalam kolam. Yang kencang jawabnya. Mancing ikan dari dalam kolam. Apa lagi nak marah? Setelah masak ditaruh di samping rendang. Siapa yang tidak semangat jawab salam, ku doakan tidak pernah lunas dia punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang dulu utangnya banyaknya. Alhamdulillah kita kumpul di sini dalam rangka untuk kebaikan. Jarang-jarang orang itu kumpul untuk kebaikan. Maka kebaikan seperti ini kita syukuri. Mudah-mudahan berkat kebaikan ini seluruh tim Mandiri Lubuk Linggau ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan untuk baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Nama ba'du, yang kami banggakan pimpinan cabang kita yaitu Bapak Yusuf. Ya, saya ini belum dikenali tadi, jadi mohon maaf Pak Yusuf, langsung nanya. Mudah-mudahan Pak Yusuf beserta jajarannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui adik kami Ustaz Tugino, ya, ini namanya Tugino, tapi rainya Sinteyung. Ya, sebenarnya tidak cocok dia tuh rainya tuh Sinteyung itu. Mestinya namanya apa? Jungon atau apa ya. Alhamdulillah nih Pak Yusuf, saya hadir ke sini sebenarnya bukan nak menceramai lah ya. Kita ini ngobrol-ngobrol, bincang-bincang yang mungkin membuka sesuatu yang kadang-kadang tertutup dari diri kita. Karena kita ini, mohon Pak Yusuf, kadang-kadang melihat sesuatu itu yang mungkin bisa dirasa dengan lidah saja, bisa dilihat dengan mata saja, hanya bisa melihat sesuatu yang mendengar, yang merasakan apa yang kita dengar saja. Tapi padahal di dalam kehidupan kita ini banyak sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar oleh apa? Telinga. Bahkan ada kata-kata justru malah yang tidak terungkap. Kayak kamu kan naik gaji kan, ada berani ngomong kan? Nah, itu aku tahu. Ya, jadi dia tuh Pak Yusuf ada sesuatu yang tidak terungkap. Sama seperti aku ceramah nih, ada amplopnya Bu Ida, ada sesuatu yang. Tapi ini main-main Pak Yusuf. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak kantik ya keterlaluan ya. Jadi banyak dalam dunia ini sesuatu yang memang tidak zahir di hadapan diri kita ya. Contoh, kita sering lupa kalau kita ini bakal sakit. Kita sering lalai kalau ada sesuatu yang sifatnya mengancam diri kita ya. Kita sering lalai bahwasanya satu saat kita ini entah di mana, entah bagaimana. Kita lihat keluarga kita, ya, apa yang akan terjadi sama anak-anak kita, apa yang akan berlaku pada diri mereka. Nah, poin-poin yang kadang-kadang tidak kita pikirkan ini, ada satu gerakan yang harus memang
kita antisipasi. Tidak ada lain berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini memang ada asuransi, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran. Tapi asuransi itu tidak buat aman. Yang namanya asuransi kebakaran akan ada kalau kebakaran dulu. Lah untuk apa pula asuransi itu? Asuransi kesehatan akan metu kalau lah sakit. Tuh kena stadium 5, gagal ginjal. Nah, Dem. Ya, asuransi kita dimakan oleh anak kita. Alhamdulillah. Bapak kita punya tabungan, kita doakan cepat dia mati, asuransinya untuk kita. Astagfirullahaladzim. Nah, yang biasanya istighfarnya besar tuh kepikiran dia biasanya. Ya. Nah, ini ada hal-hal yang memang, nah ini yang harus kita ingat dalam diri kita. Makanya Nabi itu ngingetin sama kita. Ya, sibuk-sibuknya kita. Yang jadi suami sibuk, yang jadi istri sibuk, yang jadi pimpinan cabang sibuk, yang jadi karyawan sibuk. Ya. Ingat kata Allah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faqad hizat lahu dunya." Siapa yang pagi-pagi merasa aman, tak ada yang ganggu, tak ada yang ngancem, tak ada yang membuat teror pada dirinya. Bangun pagi-pagi badannya sehat, ya. Dan di hari itu ada yang dimakan. Apa kata Allah? Kamu sebenarnya sudah dapat dunia seutuhnya. Kita ini sudah dapat dunia seutuhnya. Cuma kadang-kadang manusia melupakan 3 poin ini. Hebatlah Pak Yusuf punya duit triliunan. Kalau seandainya poin yang pertama udah aman, teror terus, tidak bisa juga. Apalagi poin yang kedua tidak sehat. Hebatlah duit ini kalau tidak sehat. Mohon maaf, nyengir lagi tidak baca. Coba kalau kamu lagi sakit gigi, uang tuh salah kalau. Yang nyanyi salah, yang negur salah, yang nunjuk nasihat caki onan kau nih, mulai metu bahasa kita. Ya. Nah jadi memang susah. Ya. Kita ini hal-hal yang kayak gini ini dilupakan. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, rizki itu ada 4. Rizki pertama yang paling rendah nih harta. Nah ini yang kita kelola nih, duit, baju, mobil. Ya. Ini yang kita cari. Pak Yusuf punya duit, beli ke mobil. Pak Yusuf punya duit, dibeli ke rumah. Pak Yusuf punya duit, pokoknya duit itu dicari dipakai, itu namanya duit. Kalau ada orang punya duit tidak dipakai, itu uang apa itu? Ya, punya baju, ibu-ibu nih punya baju, nah ditaruh di lemari, ya Allah bagusnya baju ini, tidak dipakai untuk apa? Ya, kapan nak kondangan nak ganti baju. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ini tempat bank lain. Kalau yang di sini insya Allah lebih parah. Ya. Kita beli jam untuk dipakai, kacamata untuk dipakai. Tapi itulah namanya harta dunia. Yang namanya harta dunia, ada pasti habis, ada pasti habis. Baru pasti buruk. Baju kamu ini berapa tahun nih kira-kira? Nggak lebaran nggak beli. Nah, pelitnya aja. Cuman nggak lebaran nggak beli ini. Nah, laju ketahuan Pak Yusuf. Ini berarti nunggu THR-nya beliau. Ya, baju kita nih dipakai terus. Kalau yang lanang memang dia ada urusan, nak baju 700 kali dipakai asal belum sobek, laju. Ya, tuh. Makanya jangan heran Pak Yusuf kalau lagi kondangan tengok laki-lakinya tuh. Pecinya lah 70 tahun, buruk. Kalau yang Tino, wah, ini kondangan lah 3 kali. Ya sudah dia. Ini jilbab baru buka bungkus kalau saya nih. Nah itulah harta dunia. Dan sehebat apapun kamu nyimpennya pasti metu, pasti keluar. Tidak kamu pakai, pasti keluar. Saya kemarin cangkok ginjal Pak Yusuf, metu duit 700 juta. Simpenlah duit itu, metu duit 700, cangkok ginjal. Jadi makanya kamu sedekah sekedar 10.000, temetu 700.000, tidak usah berutuhan. Ya, karena itulah duit. Kata Allah, simpenlah duit itu, pasti aku suruh pakai, pasti aku suruh pakai. Jangan tidak percaya, cobalah. Ya, pasti, tidak mungkin kita tidak pakai. Maka harta dunia itu mau tidak mau, sehebat apapun kamu nyarinya di dunia ini pasti mentu. Nah,
pasti keluar. Tabungan, tunggu baik tabungan tuh, bakal metu juga. Ah ya Allah, aku kira tabungan aku udah terpakai ya. Terpaksa lah. Malah terpaksa lah tuh. Ingat omongan pagi hari ini. Hebat apapun kamu menyimpan harta, mobil bagus-bagus dipakai, aku baru beli itu, udah aku akan tukar lagi. Tapi buktinya tukar lagi, tidak berhenti ditukar. Mobil, rumah mah itu pula, sehebat-hebatnya rumah, harga saya tengok di masuk macam-macam di WA, ada harga yang 600 juta, 1 triliun, buruk juga. Rumah tuh bakal buruk, itulah harta. Nah, maka kalau punya harta tuh nikmati dengan bijak. Bijaknya takarannya apa? Syariat Allah. Mumpung lagi ada istri kita lagi sehat, dipakai, ya, dikasih. Ada wong tua kita dikasih, ada orang fakir miskin dikasih. Nah, kadang-kadang kita nih ego lemak nih, aku yang nyari dia yang maki. Ya kan? Ada yang cak itu ya. Kira Pak Yusuf dah cak itulah, sering tapi. Ya, jadi ada gitu nih ego. Ya, ada. Padahal tunggu baik, dak di mak kau yang make, kaget sama kawan kau yang make. Dengan uang tua, wah, mak ada tak nak duit 2 juta? Mak lagi tidak katik. Nah ini tersinggung caknya yang begini. Tersinggung dia malah tegak tu, batu tersinggung. Aku nengok mana ada yang tegak, batu tersinggung dia. Ya, nah, itu. Uang tua kita ada tak nak duit 2 juta? Tak. Tapi dengan kawan dewe, entah kena tipu, ya, entah kena tipu, entah macam-macam. Makanya kita kena hati-hati. Nah, naik poin yang kedua, ya, nikmat rezeki di atas harta itu sehat. Sehebat apa pula harta kita mendak sehat, tidak nikmat. Saya kemarin Pak Yusuf ini cerita sedikit bahwa ayah ke rumah sakit di Jakarta. Saking nak sayang dengan wong tua ini tadi di bandara, kita pesanlah yang apa Grab Gold tuh yang Alphard tuh kan, kita naik. Apa jaya? Ya Allah, nak badan sakit kalau perasaan kita nih tadi kalau naik mobil ini tidak sakit lagi. Tapi ternyata namanya orang sakit ya sakit tuh lah. Dicari kelah rumah sakit yang membuat dia tuh nyaman. Tapi apa? Tidur tak panjang. Ya Allah, nak sakit kalau nak perasaan kita tadi ini ranjang rumah sakit ini lah paling padai. Ya, ada TV depan mata. Ya. Lah ditaruhi segala macam, pelayannya tuh asal dipencet dikit langsung cemas. Ada apa Pak? Langsung cak itu. Kurang apa lagi? Tapi tetap yang namanya sakit itu mengalahkan semua nikmat. Makanan itu kita tengok, oh ya Allah ya, udang itu tuh. Ayo tak selera. Jadi kamu yang tahu-tahu hari ini tengoklah malah sakit, lipstick tak guna, lipstick kamu yang 2 juta, skincare kamu yang tak berguna. Nah ngapa lagi nak ngato aku ceramah hari ini? Saya minta maaf Pak Yusuf. Saya kepengen ngajak sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan. Makanya Fahmi bukan nak ceramah, kepengen ngingetkan, membuat kita berpikir sesuatu yang bisa saja terjadi pada diri kita. Ya, makanya pinter-pinterlah. Pinter secara manusia, makhluk Allah, pinter secara hamba Allah, gitu ya. Ya. Hebatlah pokoknya, datian nikmat. Baju nih, yang namanya wong sakit. Biasanya kan kalau sehat nih kita tengok nih. Orang-orang di sini baju nak yang rapi, tapi kalau sakit kaos oblong tuh lah paling nikmat. Bahkan kalau perlu, pokoknya cak mano, pokoknya biar tak panas. Ya, nak pakai sarung tipis segala macam. Lah nak kau ni ngapa darah? Anda lama lagi rapid pening kepala ni. Nak nyari baju yang mudah, apalagi sini impuls, sini detik jantung. Tuh. Saya pernah ibu saya masuk rumah sakit. Kata ibu saya, nak alangkah berisik bunyi mesin bang itu. Tuh. Puji adik saya, Bu, bagi keluarga sebelah selagi bunyi tut itu berarti hidup. Kalau bagi kita berisik, bagi dia itu satu kebahagiaan, berarti wong tuanya masih. Coba kalau bunyinya habis. Makanya Pak Yusuf jangan cak kiwan nih kau.
Ngapa aja Pak Yusuf terus nih? Karena yang aku tahu namanya Pak Yusuf terus. Nah, ketemu Tugino Jawigo di situ. Nak nemu yang depan tadi lah lari dia. Ya. Nah, jadi ini yang kita pikirkan. Jangan remehkan apa yang Allah kasih, yang dak kati asuransinya, yang dak kati tabungannya. Dak kati tabungan kesehatan tuh dak kati. Dak kati tabungan. Kamu nak nabung kesehatan apa? Kesehatan jantung dak kati. Maka selagi sehat syukuri. Dan jangan takut sakit. Sakit itu pasti akan datang. Mati itu pasti akan datang. Siapa baik yang duduk di sini pasti akan datang. Ya. Jadi kita Pak Yusuf udah serebutan. Pak Yusuf duluan, aku kaget jadi. Atau dibalik, aku kaget Pak Yusuf duluan jadi. Jadi dosa rebutan. Kita doakan Pak Yusuf ini panjang umur. Amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Siapa nama kamu? Nodi. Nodi. Jadi Nodi lanjutlah Pak Yusuf, lanjutlah. Uruslah dewe kantor ini, sakulah dewe, bukalah dewe. Lah dak lemah pula. Nah ini poin yang berikutnya. Kita ini tidak bisa hidup dewean. Tidak bisa. Kamu yang ujungnya aku ini luar biasa berjuang. Hati-hati yang nerimo kau tuh orang lain. Wong lain tuh kau udah detik nerimo kita juga tidak bisa. Kita jualan, aku nih hebat jualannya, belum tentu. Kalau yang kita tawari tidak galak beli, sudahlah. Makanya memang SOP penyambutan tamu itu ada di bank kan loh. Mulai dari senyuman, penyambutan, selamat datang. Sampai jam berapa Pak Yusuf aku ini? Agak laju. Sudah nak buka jam 8 Nah, parah ini. Tidak jadi ya dapat amplop besar nih. Nah, jadi mari kita ini sama-sama jago, ya. Jago. Sebagaimana kita ini menjaga diri kita, Allah tuh sebenarnya sudah jago diri kita. Makanya Allah bilang zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada pada diri kamu itu bukan aku, kamu dewe. Aku melahirkan kamu punya mata dua ekor, aku melahirkan kamu punya badan yang sehat. Yang bikin kamu sakit siapa? Kamu dewe. Yang ngerusaknya siapa? Kamu dewe. Yang buat kamu sedih, kamu dewe. Aku sudah bilang melalui nabiku, kalau jatuh cinta dengan manusia jangan berlebihan. Jatuh cinta yang harus kamu taruh berlebihan itu apa? Cuma aku baik. Kamu semua bakal dikecewakan oleh manusia. Kamu pasti ada kecewa dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf juga ada kecewa dengan kamu. Ya, aku kaget nengok, mencaknya balik nih bagus, bayaran, tidak kecewa. Nah, ngapa aja nak bayaran terus ini? Ya, ada kecewa nggak lo? Istri kita ada kecewa dengan kita. Aku juga ada kecewa dengan manusia. Jadi semua ini ada kecewanya kan? Hanya kepada Allah. Jadi yang kata Allah itu yang kata Nabi Adam, aku inilah ditaruh di surga, lah dapat galau-galau. Cuma dilarang sih kok, baik. Pohon yang tidak boleh dimakan. Oh ya Allah. Memang makanya nangis saja nak. Kita ini, ya, bangsa di surga, dia melaju galau gitu. Tengok ayam, tai ayam lagi dah. Bulu ayamnya juga, galau-galaunya buntut diangkat, seker dimakan, kaki dimakan. Nah, makanya naik poin yang ketiga. Yang harus kita cari ini taufik. Mohon maaf Pak Yusuf, kita punya karyawan baik, itu taufik namanya. Bukan taufik pemain bulu tangkis, ya. Taufik artinya seseorang itu diberi kekuatan untuk baik. Maka nikmat seorang istri dapat suami yang bertanggung jawab itu taufik. Allah yang detikkan dia untuk bertanggung jawab. Seorang suami punya istri yang solehah itu taufik. Kita punya anak, tidak semuanya anak kita baik. Ada anak yang baik, itu taufik. Kita tidak program pakai sekolah. Taufik itu tidak katik di pesantren, taufik itu tidak katik di sekolah, taufik itu tidak katik di seminar. Taufik itu hadiah dari Allah. Makanya doa kita, ya Allah, dudukkan aku sama wong-wong yang sama-sama pengen baik. Makanya di sini mudah-mudahan semuanya pengen baik. Amin. Saling dukung, saling apa? Paling tidak enaknya kalau duduk sama wong itu selo dak nyelo, nak ngeno itu lah. Ada di sini ada. Lah, ngapa kau nyebut aib wong tuh? Selo dak nyelo, ya, nak ngenoi wong tuh lah. Selo dak nyelo, dia tuh lah yang paling pandai. Wong itu al-buru galo. Tidak pacak, uang itu seburuk-buruknya tetap ada poin yang penting. Ya. Jadi kita ini alhamdulillah kalau ada uang yang kita harap 10 bisa melakukan 7, itu namanya taufik. Itu namanya kekuatan untuk menjadi
baik, menjadi bagus, menjadi indah. Nah ini yang memang nak dijaga. Mohon maaf, sehebat apapun kita ini dengar ceramah, kalau memang Allah tak kasih taufik susah. Tengok Nabi kepengen pamannya Abu Lahab masuk Islam, tapi Allah tak kasih taufik, tak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu sini, anaknya di sekolah kelah ke Ustadz Adi Hidayat, ke Ustadz Abdul Somad, ke Ustadz siapapun yang menurut kita paling hebat di dunia ini, kalau Allah tak kasih taufik. Nabi Musa hidup di tangan Fir'aun tapi dapat taufik, ya. Maka kita ini senang dengan wong baik, itulah nilai taufik namanya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, yang terakhir ini, semua kita ini bakal mati. Ya, kalau sudah mati yang dicari cuma sifat ridhonya Allah. Maka kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia, makanlah yang baik, yang sehat untuk kamu, yang halal. Nah, tapi ingat, sibuknya kamu makan itu, ingat, kamu semua akan berhenti makan. Kalau yang duduk ini satu saat akan berhenti makan, bahkan tidak punya selera untuk makan. Kapan itu? Kalau kita sudah disolati wong, kalau kita sudah dikafani wong, saat itu nak berias rai dewek beda sanggup, ya. Saat makanya kalau wong sudah diingati mati, masih tidak ingat tentang dirinya dengan Tuhan, kata Nabi, ini orang hatinya sudah tutup. Sudah tutup. Itu ada di Marga Mulia, itu tetangga kami, ya. Dia tidak galak, rumahnya dilewati mayat. Nah, tuh Pak Yusuf. Ini cerita nyata ya. Karena aku diundang untuk negur tetangga ini. Dia tidak galak, rumahnya dilewati mayat, disuruhnya belok. Aku cuma nanya sama Pak RT di situ. Dia mati gak cuman apa nak pakai JNT? Apa nak pakai JNE, COD pula. Mayat di kuburan. Oh ya Allah, ini cerita nyata Pak Yusuf, bukan main-main ini. Ya, cerita nyata. Tak boleh mayat lewat depan rumah dia. Dia tak kalah. Entah dukun siapa yang ngajarin dia, awal jangan sampai mayat lewat depan rumah kamu atau cak mano. Ya Allah, kita ini semua bakal. Makanya nih saya bersyukur sama Pak Yusuf, kawan-kawan ini diajak Yasina, diajak ngingatkan, ayo kamu disibuk-sibuknya bekerja ini, jangan sampai sholat zuhur tinggal, sholat asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal. Dan mohon maaf kawan-kawan semua yang ada di sini, ya, kamu bekerja di dalam ruangan, di AC, alhamdulillah, ya. Wong lain berkeringat, kita tidak. Ya, wong lain capek, kita tidak kata sholat 5 waktu lagi dak. Apa kata orang Jakarta tuh dak kuawa, ya. Sholat 5 waktu dak kada, dak kuawa. Oh ya Allah, telanjak nian kamu itu. Ya, berejalah wong ni sholat 5 waktu. Sholat ni 5 menit. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25. Hitunglah 1 jam. Baca berapa menit? Sampai mana Acap? Itu di dalam. Oh tidak, wah, nah kalau 1 menit itu apalagi yang dibaca itu? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu memang ada Pak yang sholat 1 menit itu. Rakaat kedua Al-Fatihah yang tadi lah, ya Allah. Rukuk sama baik, ya Allah. Aduh itu dia tuh. Itu yang baju loreng-loreng merah biru tuh, ya. Lah kita ini apa coba? Makanlah, do badan sehat. Tak ada sholat 5 menit. Lama mana sholat dengan kerja di bank ini? Oh, lama di sini Pak, kerja dari jam berapa? Dari jam 8. Jam 8 sampai malam. Itu lebih lama kalau di sini. nah, apalagi itu ada bagian-bagian yang paling lama. Ini satpam jago nasabah pinter, jago sholat tak pinter, ya. Ya. Kalau jago nasabah pinternya, selamat pagi apa bisa disampaikan? Ya itu biasanya jam 7 sampai jam 9. Kalau jam 9 sampai jam 10 oh Pak, kenapa? Kalau lapar ya. Ada itulah Pak Yusuf, akhirnya lain kali kita ceramah lagi lah ini, karena kamu jam 8 ini mungkin nasabah sudah mau masuk. Mohon maaf Pak Yusuf dan semuanya ya yang hadir di sini. Mas apa tadi? Mas Nodi, kukira tadi Noda, bahayo. Mas Nodi, mungkin sempat nak nyebut nama Noda, ada bapaknya, itu cuma digantinya Mas Nodi semuanya. Kita belum jualan, kita belum dapat topik.
Acak-acak lah Pak Yusuf nafsi di ceramah tadi ya. Pokoknya ceramah aku tuh sampai ketemu aku lagi pakai lah tuh. Kita nggak usah ngomong taufik ya. Nggak usah. Dapat taufik. Taufik. Ya. Jadi ya memang ada uang tuh tidak kalah mencapai target itu kita dulu dapat taufik ya itu. Kalau di mana tetap Cocok Pak Yusuf, aja lah. Pokoknya ceramah aku ini lah dipesan Pak Yusuf aman kamu. Ya. Tadi spill ya. Lah di spill. Tuh Begino mulu nih. pas galau ya diomongkan. Nah, pas galau. Nah, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, sebenarnya apa yang menjadi kesalahan yang sebutan itu kesalahan saya semua. Tapi kita sama-sama bertobat kepada Allah, membenahi akhirat kita, maka dunia kita pun akan benah insya Allah. Selagi kita sibuk untuk dunia ini, jangan lupa ada sesuatu yang sudah menanti kita dan itu juga perlu kita persiapkan. Barangkali ini saja Pak Yusuf, semuanya mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di kumpulan yang baik ini kami berdoa mudah-mudahan kami ini hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Kau bahagiakan kami di dunia ini, maka kelak di akhirat bahagiakan kami juga ya Allah. Ya Allah, kami mohon jangan jadikan orang yang lalai atas kewajiban-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua kembali kepadamu dengan baik ya Allah, karena dunia yang kami dapat, dunia yang kami simpan, dunia yang kami kejar, semuanya pada waktunya akan kami tinggalkan ya Allah. Maka di balik waktu ini semua, mudah-mudahan cari nafkah kami, kerja kami, baik kami dengan sesama karyawan, baik kami dengan atasan, itu semua jangan dinilai sekedar kerja ya Allah, tapi juga dinilai ibadah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, pelayanan kami dengan nasabah, pelayanan kami dengan orang-orang yang datang ke tempat kami ini, kami mohon jangan Engkau hanya anggap SOP kerja ya Allah, tapi juga SOP antara sesama kami dengan manusia, sehingga menjadi pahala kami ya Allah kelak di pandangan-Mu ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.